Pemirsa, desakan untuk segera menuntaskan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan terus menguat baik dari masyarakat maupun lembaga negara. Kemarin siang Presiden secara khusus memanggil Kapolri untuk melaporkan perkembangan penyelidikan kasus ini. Benarkah kasus ini adalah kasus yang sulit diungkap seperti yang disampaikan oleh Novel Baswedan? Telah bergabung bersama kami di studio pengamat kepolisian dari Indonesia Police Watch, Neta Espane. Pak Neta, selamat pagi. Selamat pagi. Sebetulnya Novel Baswedan mengatakan kasus ini mudah untuk diungkap, tetapi tergantung ada kemauan dan keberanian atau tidak. Tetapi kita akan berkaca dulu dari apa yang disampaikan oleh Kapolri. Kapolri sudah memberikan update pengusutan kasus Novel ini, dan dari apa yang disampaikan Kapolri, apakah Anda menilai bahwa pengusutan kasus Novel ini sudah on the track dalam arti Polri benar-benar berusaha mencari pelakunya? Ya, dari pemantauan kita di Indonesia Police Watch ya, apa yang dilakukan Polri itu sudah on the track. Ini kan baru 4 bulan, di mana saksi-saksi tidak ada, alat bukti sangat tidak mendukung. Jadi agak sulit memang untuk mengungkap kasus ini. Jadi apa yang dilakukan polisi, saya kira ya wajar kalau masyarakat kemudian menuntut supaya polisi bekerja cepat. Tapi kalau kita bandingkan, KPK juga menangani satu kasus itu kan lama, bisa bertahun-tahun ya, setahun lebih. Kasus Pelindo II misalnya, sampai sekarang tidak ada ujungnya. Ini baru 4 bulan. Jadi saya kira wajar saja kita kasih kesempatan kepada Polri untuk bekerja lebih maksimal lagi. Dan kita berkeyakinan bahwa Polri akan berhasil nantinya. Tapi memang perlu waktu. Hampir 4 bulan itu bukan waktu yang lama ya? Karena biasanya kalau dibandingkan misalnya kata Novel ini dengan pengungkapan kasus terorisme itu bisa lebih cepat. Kalau terorisme itu kan jaringannya sudah terbaca semua ya, petanya sudah ada. Kalau ini kan kasus yang kalau kita lihat ini dilakukan oleh orang-orang yang bukan masuk dalam jaringan. Bisa jadi ini adalah dikatakan kerjaan iseng orang-orang yang tidak profesional, sehingga ini agak sulit. Di mana saksinya juga tidak ada, alat bukti yang tidak mendukung. Jadi 4 bulan itu memang waktu yang lama, tapi untuk satu kasus yang seperti ini agak sulit. Berbeda dengan kasus penyerangan terhadap Herman Shah yang itu ya, yang ahli IT ya. Di sana ada saksinya, ya kan, sehingga akan lebih mudah, ada CCTV. Baik, oke. Akan lebih mudah. Kita akan simak terlebih dahulu. Ini adalah penuturan dari Novel Baswedan yang mengatakan bahwa serangan sebetulnya telah direncanakan. Itulah makanya saya bilang kepada beberapa petinggi Polri yang menyampaikan sempat bertemu dengan saya bilang ini ada keterlibatan oknum Polri. Dan mestinya ini dilakukan dengan serius. Walaupun sekarang setelah lewat 3 bulan, saya melihat bahwa rasanya Polri tidak berani mengungkap perkara ini. Itu yang saya lihat. Alasan tidak beraninya Anda lihat kenapa, Bang? Saya tidak tahu. Saya bisa saja menerka atau menduga alasan-alasannya, tetapi rasanya tidak patut kalau saya sampaikan itu di forum publik ya. Rasanya, tapi saya cukup bisa menduga bahwa Polri tidak akan berani mengungkap. Atau saya bisa bilang begini, ayo sama-sama kita lihat apakah dalam waktu ke depan akan diungkap. Karena saya bilang ini tidak berani, kita lihat. Saya yakin sekali tidak akan diungkap. Petinggi Polri bahwa saya akan diserang. Dan kemudian saya mendapat banyak informasi dari internal Polri bahwa ada beberapa orang-orang di Polri yang ikut dalam pemantauan terhadap diri saya. Itu yang terjadi. Dengan tujuan apa? Untuk mengamankan atau sebaliknya? Ada 2 kelompok rasanya yang saya dapat informasi. Ada yang berupaya mengamankan, ada yang berupaya melakukan mencari-cari kesalahan, bahasanya begitu yang dibilang. Cuman rasanya kok saya berpikir jangan-jangan lebih dari itu. Tidak berani mengungkap, kemudian ada 2 kelompok, bagaimana? Ya, Novel Baswedan mantan anggota polisi ya, sekarang dia tidak polisi. Tentu dia lebih tahu karakter polisi seperti apa. Kalau kemudian dia mengatakan polisi tidak berani mengungkap, faktanya kan kemarin polisi sudah mengeluarkan sketsa ya. Jadi sudah ada langkah progres, langkah maju. Jadi kalau memang Novel tahu persis seperti apa, harusnya dia ikut bekerja sama dengan polisi. Toh polisi sudah... Tapi kalau ada keterlibatan oknum dari kepolisian, bahkan jenderal sendiri seperti yang disebutkan Novel Baswedan, ini kan akan sulit. Saya kira tidak ya. Di polisi itu banyak jenderal. Katakanlah oknum
A terlibat, pasti banyak yang kontra sama yang terlibat. Tapi gini, dari pemantauan Indonesia Police Watch, kita tidak berkeyakinan di balik kasus ini polisi terlibat. Ini pengalaman kita bergaul sejak tahun 83 dengan polisi. Jadi kasus seperti ini bukan karakter polisi. Kalau polisi mau terlibat, bukan seperti ini caranya. Saya kira Bang Novel tahulah karakter polisi karena dia polisi. Jadi kita tidak melihat bahwa karakter polisi bermain bukan seperti ini. Yang kita khawatirkan adalah kasus ini sudah dipolitisasi. Kenapa kita katakan dipolitisasi? Kalau tidak dipolitisasi, Novel balik dong ke Indonesia, kemudian kerjasama dengan polisi, KPK, kemudian kerjasama dengan polisi, sama-sama membentuk satu tim, mengungkap kasus ini. Jangan kemudian ada di sana, kemudian bicara roadshow ke berbagai media, ini kan cenderung dipolitisasi. Kasus ini bukan kasus besar, kasus penyiraman keras banyak terjadi. Kebetulan ini menyangkut Novel, sehingga janganlah ini dipolitisasi. Sehingga kita melihat ada apa di balik ini gitu ya. Tapi tidakkah akan sulit untuk misalnya kita memberikan fakta kepada institusi yang diduga bagian dari institusi sendiri adalah orang yang terlibat dalam penyerangan? Saya kira tidak. Polri sudah membuktikan ya, ada kasus Sunodo Aji. Kemudian sebelumnya ada kasus korupsi BNI ya, yang melibatkan 2 jenderal loh. Kemudian ditindak oleh Polri sendiri. Jadi saya kira ya oke, kita boleh berburuk sangka terhadap Polri karena citra Polri sangat amburadul sekarang ini. Tapi dalam hal ini baru 4 bulan. Baru 4 bulan sehingga ada gagasan untuk membentuk tim pencari fakta. Saya kira terlalu berlebihan. Ini baru 4 bulan. Di mana tim KPK juga sudah mulai bergabung dengan Polri. Polri juga semakin menunjukkan progres. Bayangkan ya, ini baru 4 bulan. KPK itu setahun lebih nangani kasus. Tapi kita tidak mendesak KPK membentuk tim pencari fakta. Tapi beda ini kan satu korupsi, satu kriminal ini. Sama saja ini satu kasus. Banyak juga yang menanyakan 4 bulan itu bukan waktu yang singkat. Oh iya, itu harapan dari... Dengan kemampuan Polri seharusnya dia bisa lebih cepat katanya. Memang harapan kita Polri bisa bekerja lebih cepat lagi. Tapi kan situasi di lapangan di mana tidak ada saksi, kemudian alat buktinya yang kurang, kemudian ada yang mengatakan bahwa motor yang digunakan itulah motor oknum polisi. Maka sejak awal saya katakan kita bergaul dengan polisi sejak tahun 83. Ini bukan karakter polisi melakukan ini gitu ya. Kalau polisi mau melakukan ikut bermain, dia akan lebih rapi lagi. Anda tidak melihat ada motif untuk menyerang Novel yang dilakukan oleh oknum kepolisian? Dalam kasus ini kita belum melihat itu. Memang antara Novel dan beberapa oknum selama ini berseteru sejak kasus di Bengkulu ya, berseteru. Tapi apakah ini ada kaitannya dalam kasus ini? Kita belum melihat ke sana. Makanya kita tunggu, kasih kesempatan kepada Polri. Ini baru 4 bulan, baru terlalu singkat. Pada akhirnya kita akan simak lagi pernyataan dari Novel Baswedan yang mengakui dia memiliki list nama yang diberikan oleh internal Polri, dan list nama itu adalah nama-nama dari penyidik KPK yang katanya sedang diincar untuk dieksekusi. Ada beberapa teror yang dilakukan oleh orang-orangnya itu aja sebetulnya. Sebetulnya kalau petinggi Polri memandang untuk memperbaiki, lebih baik karena orangnya itu juga. Itu yang membuat rusak Polri malah. Apabila itu mau diperbaiki, banyak kok bukti-buktinya di KPK. Saya pernah mendapat surat, tapi ini surat saya tunjukkan ke Mbak Najwa, tidak untuk saya perlihatkan ke publik karena ada nama-nama penyidik. Saya perlihatkan, contoh, saya mendapatkan surat kertas yang tulisannya adalah nama-nama penyidik, disebutkan identitas, disebutkan alamat, rute pulangnya dan lain-lain. Dan ini diberikan oleh seorang perwira Polri kepada seseorang untuk dilakukan eksekutor. Novel mengaku punya bukti, Bang. Dia punya kertasnya dan itu diberikan dari internal Polri. Ya, apakah yang diberikan itu berkaitan dengan kasus dia? Itu kan harus jadi tanda tanya juga ya. Kalau teror, kita sendiri di Indonesia Police sering sekali menerima teror, baik secara terang-terangan maupun secara gelap-gelapan. Wajarlah orang-orang seperti kita, seperti Bang Novel itu diteror banyak pihak. Tapi dalam kasus ini memang kita harus melihat secara jernih dulu. Oke, adanya berbagai teror itu bisa menjadi satu indikasi, satu kecurigaan. Tidakkah satu teror dengan teror yang lain biasanya berkaitan? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak gitu ya.
apalagi dalam kasus yang ditangani Bang Novel ya, cukup banyak sekali ya kasus-kasus korupsi. Apalagi Tapi kemarin Novel ini sudah beberapa kali loh mengalami penyerangan. penyerangan fisik baru ini ya. Penyerangan fisik sebelumnya pernah ditabrak. Ya, ya. Makanya saya kira dari kasus-kasus itu, ayolah Bang Novel datang ke Indonesia bergabung dengan Polri dan KPK untuk sama-sama mengungkap kasus ini secara jelas. Jangan kemudian Bang Novel tuh roadshow, hanya roadshow di luar tanpa bergabung. Dia kan anggota polisi juga, sehingga dia paham lah karakter polisi, gitu ya. Bergabung, kemudian selesaikan. Jangan kemudian dia di luar sehingga muncul dugaan kita dari Indonesia Police Watch, jangan-jangan kasus ini mau dipolitisasi gitu ya, sehingga hubungan polisi dengan KPK semakin panas. Ya, ya. Supaya tidak menimbulkan gesekan, sekarang kan Kapolri sudah mengatakan, ayolah kita bentuk tim gabungan investigasi bersama dengan KPK Polri. Ya. Nah ini kan berarti apabila nanti pernyataan-pernyataan yang disampaikan Novel Baswedan dan betul-betul menyinggung ada nama-nama oknum di internal kepolisian yang terlibat, jenderal tadi yang disebutkan, tidakkah ini bisa menimbulkan gesekan antara KPK dan Polri? Oh, saya kira kalau sama-sama itu akan lebih fair menyelesaikannya. Kalau kemudian nanti ada oknum polisi atau bahkan Kapolri menutup, katakanlah sudah ditemukan indikasi Jenderal A terlibat, kemudian Kapolri berusaha menutup-nutup ini nih, saya kira kita Indonesia Police Watch dan LSMA yang tidak akan tinggal diam, pasti akan berada di belakang Bang Novel untuk kemudian kita mendesak Polri, bahkan menyerang Kapolri untuk segera membuka itu gitu ya, membawa jenderal itu ke pengadilan. Sama seperti ketika kasus BNI yang melibatkan 2 jenderal polisi waktu itu, kemudian kasus Susnodo Aji, itu kan akhirnya polisi membawa ke pengadilan. Jadi Bang Novel sebagai anggota polisi jangan takut dengan institusinya gitu ya. Saya kira datang kemudian buka secara transparan, kita selesaikan di dalam negeri. Kita akan simak dulu pernyataan Novel Baswedan terkait dengan keterlibatan oknum jenderal dalam kasus atau beberapa penyerangan yang terjadi pada dirinya. Di salah satu kesempatan Anda sempat menyebut ada jenderal polisi aktif yang terlibat dalam kasus penyerangan Anda. Saya ingin konfirmasi secara terbuka. Siapa jenderal polisi itu, Bang Novel? Begini, saya mendapatkan informasi itu dari banyak orang, di antaranya orang-orang media, orang-orang dari non-media di luar itu, dari internal Polri, saya mendapat informasi itu, dan mendapatkan bukti-bukti juga. Tetapi rasanya tidak tepat apabila saya menyampaikan itu secara terbuka. Walaupun dalam beberapa pemberitaan saya melihat nama-nama orang-orang itu diantaranya disebut. Cuman saya merasa bahwa tidak etis lah untuk menyebut nama orang itu. Orang-orang tadi Anda sebut, jadi ini ada lebih dari 1 orang jenderal polisi aktifnya atau hanya 1 yang aktif jenderal polisi dan yang lainnya pangkatnya mungkin belum bintang begitu? Ya, saya menduganya, atau beginilah, saya tidak ingin menyampaikan itu lebih jauh lagi karena hal ini rasanya justru tidak positif ya. Supaya ini bisa lebih positif, akan seharusnya seperti apa? Ya, dari omongan Bang Novel tadi, kita menyimpulkan sebenarnya ada 2 jenderal yang dia indikasikan yang selama ini memang bersentuhan dengan kasus-kasus dia sebelumnya, gitu ya. Tidak disebutkan 2, itu kesimpulan dari mana tuh? Itu dari analisa kita melihat kasus-kasus yang sebelumnya melibatkan Novel, konflik Novel dengan Polri. Jadi kita melihat hanya ada 2 sebenarnya jenderal tadi. Jangan-jangan ICW punya informasi nih jenderalnya siapa? Berdasarkan analisa kita. Tapi apakah ini ada kaitan? Kita belum melihat ke sana gitu ya. Alangkah baiknya kalau Bang Novel tadi ya memaparkannya di tim KPK dan Polri. Nggak perlu tim investigasi, cukup KPK dan Polri membentuk satu tim untuk mengusut ini secara tuntas. Polri sendiri harus segera mendorong karena kepercayaan masyarakat terhadap Polri kan sangat buruk. Polri harus berperan aktif, mensosialisasikan, kemudian mengajak KPK, ayo kita buka ini bersama-sama, ajak Novel, kemudian Novel juga harus proaktif. Sehingga tidak ada dusta antara Polri dan KPK gitu ya. Karena kalau mereka hanya bermain politisasi, ini nggak akan selesai. Apakah ketika nanti bersama ini KPK dan Polri tidak terjadi misalnya ada kesungkanan antara lembaga penegak hukum, bisa terjadi tidak? Memang
Polri dan KPK punya trauma panjang ya, beberapa Iya, kali iya. konflik mereka. Iya. Tapi di KPK sendiri kan banyak anggota Polri. Kemudian Novel sendiri anggota Polri. Kenapa mereka sesama anggota Polri sungkan? Gitu kan? Mereka justru harus bersatu. Bersatu membongkar siapa nih biang keroknya. Apakah benar-benar oknum Polri atau ada oknum-oknum koruptor yang mendalangi ini sehingga mengadu domba antara KPK dan Polri. Nah, untuk sementara Indonesia Police tidak melihat Polri terlibat dalam kasus ini. Gitu ya. Itu kesimpulan kita. Desakan yang muncul di tengah publik adalah untuk membentuk tim pencari fakta yang lebih independen. Apakah itu perlu? Saya kira untuk sementara belum perlu. Kenapa belum perlu? Ini baru 4 bulan. Kemudian Polri sudah menunjukkan progres, sketsa sudah keluar, kemudian tim KPK juga sudah mulai menyatu dengan Polri, kemudian jumlah penyidik juga sudah ditambah. Jadi biarkan tim KPK dan Polri bekerja dan kita berharap Bang Novel ada di sana untuk memberikan info-info atau data-data yang dia punya, percayakan aja. Toh dia anggota polisi, kenapa dia nggak percaya pada institusinya? Kita di luar. Karena mungkin banyak historis di belakang itu, Bang. Itu memang ini kita sadari bahwa ada trauma-trauma yang dialami Bang Novel. Tapi percayalah, kalau dia ikut mensupport Polri, ikut mensupport KPK, Indonesia Police Watch, LSM lain, toh di KPK juga banyak teman-teman LSM, pasti akan membackup. Kalau Kapolri berani nutup-nutup ini nih, Kapolri akan konyol sendiri gitu loh. Sehingga percayakan kasus ini, Bang Novel percaya kepada Kapolri, percayakan pada KPK, percayakan pada Polri sendiri untuk menuntaskannya. Jangan main di luar, jangan rokso di luar, malah membuat suasana tambah ruwet dan muncul opini yang macam-macam gitu. Presiden sudah memanggil Kapolri menanyakan langsung soal update perkembangan kasus Novel. Artinya kan Presiden menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kasus ini karena sudah menjadi perhatian yang luas bagi publik. Nah, apakah Anda melihat setelah adanya pemanggilan Kapolri kemarin yang dipanggil oleh Presiden ini, kita bisa lebih optimis bahwa pengungkapan kasus ini akan lebih segera ditemukan pelakunya? Iya, pemanggilan ini suatu yang patut diapresiasi ya, bahwa Presiden sangat peduli. Faktanya kemudian Polri mengeluarkan sketsa yang sebelumnya memang kita udah dapat info beberapa waktu sebelumnya bahwa Polri sudah punya sketsa ini, tapi belum mereka keluarkan. Begitu dipanggil Presiden, akhirnya kan ada progres. Kita berharap Presiden juga ikut terus mengontrol, mempertanyakan ini ke Kapolri, sehingga Polri fokus, tidak melenceng. Dengan adanya pemanggilan Presiden, kemudian adanya opini masyarakat yang begitu luas terhadap kasus ini, saya kira Polri dan Kapolri tidak akan berani main-main dalam kasus ini. Kalau mereka bermain-main, resikonya akan mereka hadapi sendiri, kecaman masyarakat, bukan mustahil, Presiden akan menindak juga gitu ya. Karena sudah dipanggil, kok masih tidak diselesaikan secara cepat. Nah, kita berharap. Jadi ini sudah semacam garansi juga ya, jaminan buat kita, karena sudah ada pemanggilan dari Presiden, itu berarti juga memang Presiden menginginkan betul ada penyelesaian kasus. Saya kira itu, dengan dipanggilnya Kapolri, Presiden ingin tahu kasusnya seperti apa, dan meminta jaminan dari Kapolri bahwa kasus ini akan tuntas, dan yakinlah Presiden akan mengontrol kasus ini. Tapi Bang Novel jangan ada di luar, dia datang ke dalam negeri, ikut bergabung bekerja sama. Kita akan mendukung. Kita sama-sama kawal ya. Ya, saya kira gitu. Kita berharap Polri juga bekerja cepat, menuntas sehingga tidak muncul polemik atau opini-opini yang liar. Terima kasih Pak Neta Espane atas waktunya bersama kami.